Oke, kita cari lagi. Yuk, satu lagi kita ambil Antam dari Ayam si Fieri. Antam, posisi beli apa posisi jual kok? Gimana, Korio? Kalau Antam sekarang, ini kita baru bahas Antam beberapa hari yang lalu. Posisinya dia geraknya positif, jadi hold atau buy. Jadi maksudnya kalau udah punya hold, kalau belum Hold punya atau buy. buy? Tinggal hitung entry risk ya. Jadi jangan sampai udah naik, hajar kanan gitu loh. Tapi tunggu pullback dulu kalau belum punya. Oke, ada reason tertentu kalau lu lihat sendiri dari nikel gitu ya. Kalau coal jelas lah harga harga komponnya tetap masih masih tinggi gitu ya. Tapi nikel kan nggak demikian nih gitu ya. Nah, Yes. boleh share nggak yang lu lihat sebenarnya dari nikel industri gitu ya, terutama untuk Antam gitu ya. Ini gimana sih prospeknya bro? Nah, itulah kenapa gue akhirnya masuk ke technical. Bahwa pergerakan harga akan mendahului fakta. Berita. Berita. Oke, Jadi oke. jadi eh, jadi kenapa di market membeli Antam padahal harga nikel ya kayak gitu-gitu kan. Kita udah tahu kan. Hmm. Why? Nah, mereka yang beli pun nggak akan cerita ke kita gitu loh. Mereka yang akumulasi pun juga nggak akan cerita ke kita. Dia nggak akan keluar-keluar di YouTube, sosial media, Reels. Gue lagi mau beli Antam loh, gue mau beli 1 triliun. Lu beli dulu sebelum gue beli. Nggak mungkin. Dia bukan Sinterklas kan gitu kan. Mereka pasti beli diam-diam gitu. Beli diam-diam. Kenapa uang sebanyak itu beli diam-diam? Pasti ada reasoningnya yang mungkin dia tahu atau dia sudah mengexpect bisa terjadi sesuatu, tapi kita nggak tahu dan dia nggak mungkin cerita. Tapi action dia itu tercermin dari pergerakan harga. Harganya naik, membentuk tren. Bukan naik lalu turun lagi, tapi naik membentuk tren. Dan akhirnya apa? Akhirnya kan fakta itu baru muncul ketika nanti company itu mungkin public expose dan lain sebagainya kan per 3 bulan. Nah dari sanalah gue, in my opinion, harga itu selalu mendahului berita karena berita itu dibuat setelah ada Hmm. laporan gitu. Jadi istilahnya kita perlu Oke. ingat berita itu dibuat setelah ada laporan, laporan itu dibuat setelah ada kinerja. Jadi yang lebih dulu terjadi adalah kinerja yang belum terlaporkan, yang belum diberitakan. Nah, pihak-pihak yang cukup pintar, smart enough untuk menganalisa ke lapangan, mereka akan tahu lebih dulu daripada kita-kita yang nunggu berita. Jadi ketika kita beli menunggu berita, mereka yang udah beli di bawah lagi jualan di sana. Ya, ya. Mungkin ini adalah gambaran yang valid ya antara kalau kita ngomong ngomong istilahnya Wall Street, Wall Street versus Main Street gitu ya. Wall Street itu bereaksi duluan, data ekonominya tuh justru kayak kayak ngikutin gitu ya. Jadi ada time lag, mungkin ya bisa 3 sampai 6 bulan gitu ya time lag. Kalau misalkan 3 sampai 6 bulan. orang ngomong wah bahwa GDP ya kan GDP dunia atau negara tertentu akan swing nih akan turun gitu kan ya. Nah, marketnya udah mendahului. Pasca GDP-nya beneran turun, price in gitu Price kan ya. in, udah Jadi udah time lag keburu ya kan? turun. Betul. Karena Betul. kan di stock market itu kan semua proyeksi. Jadi ketika proyeksinya itu bagus, mereka akan beli lebih dulu sebelum yang lain-lain. Seperti kata Lo Keng Hong gitu loh. Beli Mercy seharga Avanza. Bener. Kenapa? Mungkin 2 tahun lagi jadi Mercy harganya. Cuma sekarang masih harga Avanza. Why not saya beli duluan? Tapi secara berita belum ada. Hmm. Kenapa? Yang tahu itu harganya Mercy kan cuma beberapa orang yang menganalisa dengan benar Hmm. dan mendalami kan seperti itu. Jadi pada dasarnya uh, kalau mau untung di capital market adalah kita nganalisa ke lapangan dengan benar atau kalau enggak nganalisa teknikal karena orang yang di lapangan dan ujung-ujungnya membeli toh kelihatan kok dari grafik gitu loh. Grafiknya bentuknya udah mulai tren naik misalnya seperti itu. Itu yang Agree, dari agree. yang gue dapetin selama ini. Makanya ada satu buku, gue lupa nama bukunya apa, tapi nyantol banget di kepala ya. Quotes-nya tuh gini, keuntunganmu tercipta itu di saat kamu membeli, bukan saat kamu menjual. Jadi di saat dia Hmm. beli, dia tuh udah tahu gitu loh, udah tahu ini seharga Iya, berapa harusnya di masa depan gitu kan ya. betul, betul. Keren sih, Betul, betul. itu Setuju. quotes-nya gue Setuju banget. gue ingat banget, cuman yang nulis siapa gue lupa. Iya.
Oke, Setuju banget, kita setuju lanjut. banget. Setuju ya? Siap. Lanjut nih, kalau di GS gitu ya, jadi kan lu Aha. sendiri pasti nemuin banyak klien lah ya, kita sebut klien. Nah, hal yang paling sering lu temuin gitu ya, eh, keluhan apa sih gitu ya? Kisah-kisahnya tuh yang hampir-hampir mirip satu dengan yang lainnya, yuk. Apa nih, yuk? Oke, jadi gini, kita di galeri saham, klien kita cukup unik. Klien kita sangat sedikit pemula, sangat sedikit. Pemula itu sangat sedikit. Tapi yang sangat banyak adalah yang sudah experience ataupun yang Hmm, profesional. Jadi apa yang selalu kita temuin di mostly setiap orang ataupun tanpa dia ngomongin pun kita udah kira-kira tahu apa masalahnya. Jadi masalahnya satu, dua. Sahamnya udah bener, rally banyak, tapi keburu dijual pas naik dikit. Itu oke. itu yang pertama. Kedua, sahamnya dianggap bagus, disimpan terus, tapi ternyata turun terus Ya, ya, ya. di Setuju, sana. setuju. Itu paling Bener. banyak itu. Jadi paling banyak itu. Jadi uh, kita pernah lo ketemu orang yang dia cerita dia punya BRIS tahun 2020. Pak, saya punya BRIS, Pak. Saya punya BRIS, beli di 200, Pak. Kebayang nggak, Pak, 200? Pas kita lagi kopdar kemarin. Pasti 200. 240, Pak. Saya udah happy banget, saya jual. Saya jual. Dan Oke, BRIS tertinggi di berapa? Berapa? 3.000? 3.000-an kan? 3 ribuan. Ketika di 3.000, Pak, semua happy-nya saya itu hilang, Pak. Yang ada adalah gondok di sana. Gondok banget. Itu kesel banget, Pak. Itu benar-benar kesel banget. Dan akhirnya kalau orang yang nggak kuat mentalnya, di 3.000 itu dia beli lebih banyak dari waktu dia beli di 200. Biasanya kayak gitu. Biasa kayak gitu. Dan Oke, jadi biasanya itu yang FOMO-nya mengakibatkan rugi gede nanti. di belakang ya. Mhm, mhm. FOMO-nya di belakang. FOMO di belakang, apalagi ada unsur balas dendam. Waduh, itu paling bahaya. Destruktif ya. Benar sih, Bro. Benar sih. Uh, Ya, aku rasa juga juga para pelaku pasar pernah mengalami momen-momen seperti itu sih. iya, Iya kan? semua. Kita kita pasti pernah mengalami itu. Biasanya nggak mengalami. Iya. Oke, kayaknya waktunya dikit lagi ya. Gue pengen ada 2 pertanyaan lagi ada yuk. Nggak banyak, 2 aja maksimal. Jadi sekarang gini, yang namanya galeri saham ya kan, analisa udah makin komprehensif gitu kan ya. Websitenya juga tertata dengan rapi, UI UX-nya enak. Gue enak melihatnya untuk Thank you, thank you. akses gitu kan ya. Nggak bingung mau nyari apa udah kelihatan di situ gampang. Nah, kemudian pertanyaanku sih simple gini. What next gitu ya? Your end game di GS ini apa sih, Bro? Mau dibawa kemana lagi gitu? Oke. Jadi kalau bicara GS mau dibawa kemana, pada dasarnya kita akan tetap sebagai advisor, independent advisor yang relevan dengan zaman. Istilahnya seperti itu. Jadi karena market kita, karena follower kita lebih banyak yang experienced trader, yang profesional dan experienced trader, maka solution bagi mereka itu bukanlah konten yang apa ya, yang imajinatif, tapi konten yang realistis dan problem solving gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya next kita adalah kita akan membuat either itu adalah program atau itu adalah tools yang bisa membantu para trader untuk mendapatkan profit result yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seperti yang terbaru yang kita sudah luncurkan itu adalah sebenarnya Profit Trader Module. Itu indikator galeri saham yang berjalan di TradingView. Jadi teman-teman yang pakai TradingView itu bisa ditongolin tuh formula kita, tampilan indikator kita itu bisa nongol di TradingView, dan harapannya apa? Itu nggak cuma hanya membantu di saham Indonesia, tapi juga membantu di saham luar negeri untuk teman-teman trader di sana yang trading saham luar negeri hingga kripto gitu loh. Karena apa? Karena di kripto pun banyak kasus yang mirip gitu loh. Tadinya untung gede jadi rugi gede. Kalau nggak tadinya masuk dikit jadi banyak tapi dalam posisi lagi nyangkut atau posisi for sale dan lain sebagainya. Jadi
Jadi tujuan kita lebih ke edukasi dan menyediakan solution buat para trader yang pangsa pasar lebih luas gitu loh. Nggak cuma saham Indonesia tapi di luar saham Indonesia. Gitu bro. Bro, suara lu hilang. Oh sorry. Dengan tadi lu cerita mengconnect ke TradingView gitu ya, bisa men-serve ke arah pasar Amerika, kemudian kripto. Nah, lu sendiri udah mulai switch ke sana kah? Ke kripto? Gua ngikut, tapi nggak seintens di saham Indonesia di sana. Karena kalau di saham Indonesia, kita bisa beli saham, lalu kita juga bisa nabung saham juga gitu loh. Kita bisa nabung saham. Dan itu salah satu end goal-nya dari personal dari gua gitu loh. Karena gua sebagai financial planner, gua melihat bahwa investasi di pasar modal itu somehow perlu dipraktekin oleh banyak orang. Karena apa? Karena kalau kita bisa invest di company yang bagus, company tersebut terus tumbuh, dan dia selalu bagi hasil, itu kan paling penting kan, bisnis yang bagi hasil kan, dari dividen. Pada dasarnya semua orang bisa punya passive income, dan syukur-syukur dia bisa retire lebih baik, atau mungkin bisa jadi lebih dini gitu loh. Dan itu salah satu adalah di pasar modal. Karena banyak sekali case di mana gue mau pensiun dini misalnya gitu, tapi source of income-nya belum kebentuk ketika dia usia pensiun. Nah, itu kan juga bahaya gitu loh. I see. Oke, menarik. Jadi main fokus untuk aset kelas tetap masih di saham ya? Masih di saham. Oke. Last question. Gua ngerti lu sebagai penulis buku, gitu kan ya. Dulu sempat beli buku lu di Gramedia. Nah, ada wacana untuk nerbitin buku baru nggak, bro? Enggak, bro. karena gini, karena gue kan spesialis di technical, walaupun gue juga pada dasarnya gue tuh fundamental. Buku-buku di kantor gue tuh buku-buku fundamental semua. Buku technical tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kalau mau tulis buku, kadang gue pikir tulis buku apa ya? Technical udah banyak di Gramedia, fundamental juga udah banyak di Gramedia. Jadi ujung-ujungnya semua di prakteknya gitu kan. Nah jadi gue sebenarnya ada tuh di sisi praktek gitu loh. Jadi lu udah belajar banyak technical, best practice-nya seperti apa. Nah disitulah kita memberikan value untuk para trader gitu. Kalau kayak bahasan technical yang ke arah apa ya, harmonic pattern gitu kan ya, kan kalau di Indo belum begitu banyak tuh yang make jurus itulah gitu kan ya, nggak ke arah sana bro. Gua mempelajari, tapi akhirnya kita lihat lagi dengan praktis yang dilakukan ABC yang sudah terbentuk, apakah itu akan menjadi komplementer atau substitusi. Kalau itu menjadi substitusi, gue cenderung nggak ke arah sana. Jadi kalau itu komplementer, itu akan masuk dalam apa ya, modul kita, misalnya gitu loh. Oke, thank you. Cukup clear enough. Thank you banget ini. Yuk buat waktu bro. Kita 1 jam bersama ngulik pribadinya Rio, yes, ngulik galeri sahamnya juga, yes, gitu kan ya. Buat baby semua di sini yang penasaran, yang mungkin belum ngerti galeri saham itu apa, visit aja galerisaham.com atau just follow Instagramnya @galerisaham. Gitu bener Rio ya? Kalimat gue nggak ada salah ya? Betul. Oke, kalau gitu yuk kita ketemu lagi di sesi kapan hari lagi ya, dengan bahasan yang berbeda. Baby semua, thank you banget malam hari ini ngikutin kami selama 1 jam. Kita tutup sekarang. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. See you, yo. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye.